Hey everyone, dengan pengetahuanku aku akan beritahumu setiap hari. Halo, aku Rio Chandra Binata. Hari ini aku akan memberikan satu trik yang menarik, yaitu tentang trik cara cepat mencari KPK dan FPB. Pertama-pertama, apa sih itu KPK dan FPB? KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Cara umum mencari KPK dan FPB biasanya menggunakan cara pohon faktor. Cara pohon faktor ini terbilang memiliki step yang agak panjang, di mana cara ini mencari bilangan prima satu per satu. Jadi di sini saya akan memberikan satu trik cepat mencari KPK EPB secara singkat. Sebut saja cara ini dengan perkotakan prima. Pertama, gambar seperti di samping ini. Lalu, masukkan dua bilangan yang ingin dicari KPK dan FPB-nya. Lalu bagilah dengan bilangan prima. Setelah dibagi, maka lihatlah contoh di samping ini. Lihatkan perbandingannya dengan cara pohon faktor lebih panjang dan cara perkotakan prima lebih singkat. Sekian berbagi trik dari saya. Tunggu trik selanjutnya. Akan disampaikan oleh Alvisa. Halo everyone, my name is Nur Alfisa. Hari ini aku akan membagikan tips and trik cara menghitung perkalian dengan cepat. Disclaimer, ini untuk perkalian 8 dan 9 saja ya teman-teman. Untuk medianya, aku hanya menggunakan jari. Saya akan memberikan soal 9 dikali 8. Untuk cara menghitungnya, bagian atas dihitung sebagai puluhan, yang di bawah adalah satuan, dan satuan itu dikalikan ya teman-teman. Nah, sebagai contoh, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Jadinya 2 dikali 1 sama dengan 2. Hasilnya adalah 72. Sekian, terima kasih. Lisa wants to explain. Halo, my name is Alisa Najamogeda. Sistem koordinat berupa susunan garis dan titik dalam 2 dimensi. Saya akan memperlihatkan gambar berikut. Di sini kita bisa melihat ada sumbu X dan sumbu Y. Lalu bagaimanakah cara kita menghitungnya? Saya sudah siapkan bilangan 4,5. Saya akan meletakkannya di sini. Bilangan 4 dan bilangan min 5. Perlu kita ketahui bahwa bilangan yang pertama harus berada di sumbu X. Lalu kita lanjutkan di sumbu Y. Kita bisa ketahui bilangan di sini berada di sini. Mengapa begitu? Kita bisa melihat bahwa X terlebih dahulu. Jadi di sini bilangannya plus, yaitu plus. Bilangan Y-nya adalah minus. Begitupun seterusnya. Sekarang teman-teman tahu bahwa menghitung koordinat kartesius tidaklah sulit. Person is Asifa. Hai guys, my name is Ashifa Purtiaditya. Sebelum kita membahas tentang penjumlahan bilangan bulat, pertama-tama pahami dengan baik apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat dibagi menjadi dua bagian, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Untuk bilangan bulat positif adalah bilangan yang nilainya positif seperti angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang di bagian depannya terdapat tanda minus. Misalnya seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Untuk penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif ini paling banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Cara menghitung penjumlahan bulat positif dengan bilangan bulat positif sangat sederhana dan tidak membutuhkan rumus yang rumit. Contohnya seperti negatif 2 dan 10 itu seperti 10 dikurang 2 sama dengan 8, dan negatif 10 ditambah plus negatif 10 ditambah negatif 4 itu hasilnya seperti hasilnya seperti 14. Berikutnya akan dipaparkan oleh Shiva. Hello everyone, my name is Shiva Anjazila Putri. Pola bilangan ganjil, pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Sedangkan pengertian bilangan ganjil, suatu bilangan asli yang tidak habis dibagi dua ataupun kelipatannya. Contohnya ada di sini ya.
yaitu cara menentukan suku berikutnya dari pola bilangan ganjil. 1, 3, 5. Habis angka 5 apa sih? Gampang saja. Tinggal kalian tambahkan 2 angka. 5 tambah 2 yaitu 7. 7 ditambah 2 yaitu 9. 9 ditambah 2 yaitu 11. Dan seterusnya. Tinggal kalian tambahkan 2 angka saja. Lanjutkan dengan teman saya Yuda. Halo guys, my name is Yuda Putra Yasnya Edinata. Kubus merupakan bangun ruang segitiga dimensi yang dibatasi oleh bidang sisi yang kongruennya berbentuk bujur sakar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Kubus juga tersebut dengan bidang 6 peraturan. Selain itu, kubus juga merupakan bentuk khusus dalam prisma segi 4, juga termasuk salah satu bangun ruang platonik. Rumus kubus seperti sisi kali sisi kali sisi. Ini adalah contoh kubus. Kubusnya memiliki sisinya 13. Jadi artinya 13 kali 13 kali 13 sama dengan 169 kali 13 sama dengan 2197 cm. Itu adalah rumus kubus dan cara-caranya. Nyui Triva. Halo, my name is Siva Syadila. Saya di sini menjelaskan penyajian data. Nah, cara membuat diagram batang, kamu harus tahu dulu nih banyaknya siswa pada masing-masing tinggi badan. Tapi data yang diperoleh ternyata masih belum urut dan masih acak sehingga agak sulit dihitung. Oleh karena itu, harus membuat datanya terlebih dahulu, mulai dari data yang paling kecil supaya lebih mudah. Mari kita susun datanya dalam tabel kotak. Ini contohnya ya. Dari diagram batang tersebut, kita bisa dapat memperoleh beberapa informasi, diantaranya tinggi badan terpendek siswa kelas 7A memiliki 135 dan tinggi badan siswa 7A tertinggi memiliki tinggi 139 dan kebanyakan siswa kelas 7A memiliki tinggi 130 cm. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Saira. Halo everyone, saya Anfa. Pola bilangan Fibonacci suatu susunan angka dengan nilai angka berikutnya diperoleh dari hasil menambahkan kedua bilangan sebelumnya secara berturut-turut. Contoh pola bilangan Fibonacci ialah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Pola ini dapat kita tuangkan dalam rumus misalnya, bilangan 2 diperoleh dari 2 angka sebelumnya, yaitu 1 ditambah 1. Kemudian, bilangan 3 diperoleh dari perjumlahan angka 2 dan 1. Dan seterusnya. Angka 5 juga diperoleh dari angka sebelumnya, yaitu 3 ditambah 2. Kemudian teman saya Dayat ingin meneruskan. Hai people, my name is Muhammad Hidayatullah. Di samping saya ada contoh soal yang akan saya jelaskan. Diketahui kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih siswa kelas 6 SD berjumlah 50 orang. Ditanya siswa yang suka bulu tangkis. Jawabannya, siswa yang menyukai bulu tangkis 100 kurang 24 dikurang 32 dikurang 28 per 100% kali 50 orang. 16 per 2 orang, yaitu jawabannya 8 orang.